Suaraku tak bisa berhenti bergema di semesta raya, suaraku membara. Walau kau terus saja coba membungkamnya, namun suaraku takkan. Dalam catatan sejarah dinamika penegakan hukum di Indonesia, terdapat berbagai peristiwa kisah maupun kasus kelam. Salah satu kasus kelam itu adalah kasus hilangnya Wiji Tukul atau Wiji Widodo yang diduga dihilangkan atau dibunuh pada masa rezim Orde Baru atau masa di mana Soeharto masih berkuasa. Alih-alih kasus hilangnya Wiji Tukul ini mendapatkan keadilan, justru sampai saat ini kasusnya belum menemukan titik terang. Wiji Tukul diduga diculik oleh segerombolan militer sejak terjadinya perlawanan rakyat terhadap rezim Orde Baru pada tahun 1998. Lalu, bagaimanakah kisah pergerakan dan misteri hilangnya Wiji Tukul pada masa Orde Baru? Sungguh enak hidup di televisi, tak ada bau, tak ada kecemasan, tak ada keributan, tak ada kebusukan. Tukul, begitu sapaan akrabnya, dikenal sebagai salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru. Dia adalah anak pertama dari 3 saudara yang lahir dari keluarga Katolik dengan keadaan ekonomi sederhana. Ayahnya adalah seorang penarik beca, sementara ibunya terkadang menjual ayam bumbu untuk membantu perekonomian keluarga. Tukul pernah bersekolah di SMP Negeri 8 Solo dan melanjutkan pendidikan hingga kelas 2 di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia jurusan Tari. Namun, dia berhenti dan tidak melanjutkan sekolah karena keadaan ekonomi dan menyambung hidupnya dengan menjual koran, menjadi calo tiket bioskop, dan pernah menjadi tukang pelitur di sebuah perusahaan mebel di Solo. Seiring berjalannya waktu, melalui teman sekolahnya, Tukul bergabung dengan kelompok teater Jagalan Tengah atau disebut Jagal. Karena keprihatinan sosok Tukul yang pada saat itu dalam kondisi status sosial ekonomi yang rendah dan penindasan Orde Baru yang represif pada kala itu. Bersama teater Jagalan Tengah, akhirnya Tukul melahirkan karya kritikan pedas yang berupa puisi dengan suasana emosional yang kompleks. Puisi Tukul ini bercampur antara kebahagiaan dan kegetiran, rasa haru sekaligus protes kuat karena suara dan rakyat kecil yang dirampas. Puisi Tukul ini berisi perlawanan rakyat kecil hingga seruan pemberontakan dan keberanian. Dengan begitu, Tukul menjadi bagian dari rakyat kecil yang suaranya melahirkan keberanian dan perlawanan rakyat kecil terhadap rezim yang menindas kala itu. Puisi Wiji Tukul adalah narasi yang lebih tajam daripada peluru para serdadu. Pada dasarnya, Tukul merupakan sosok suara akar rumput di bawah kekuasaan yang memiskinkan mereka. Dia tumbuh dalam didikan sastra dan budaya secara otodidak dan mandiri. Kali pertama dia sadar bahwa sastra bisa membuat cemas suatu rezim. Pada tanggal 17 Agustus 1982, ketika Wiji Tukul
saat itu diundang membacakan puisi di perayaan kemerdekaan. Tukul menyindir pemerintah dengan sindiran kemerdekaan. Kemerdekaan ini sebenarnya hanya dinikmati segelintir orang, yang akhirnya mitos belaka. Karena itulah, Wiji Tukul dan keluarganya menerima berbagai teror. Itulah pertama kalinya dia mengalami tindakan represif. Tapi, perlawanan Tukul masih terus berjalan. Wiji Tukul bukan hanya sosok yang melahirkan sebuah karya puisi. Dia juga melahirkan berbagai aksi perlawanan terhadap rezim Orde Baru di berbagai tempat. Pada tahun 1992, sebagai warga Jagalan, Parung Suit, Tukul ikut serta dalam demonstrasi menentang pencemaran lingkungan oleh sebuah pabrik tekstil, PT Sariwarna, asli Solo. Kemudian, pada tahun 1993, Tukul terlibat dalam advokasi kaum miskin dan buruh perkotaan. Dia menjadi pimpinan jaringan kerja kesenian rakyat. Organisasi Jaker ini merupakan organisasi yang melawan pemerintahan represif Orde Baru melalui jalur kesenian rakyat. Tidak berhenti sampai situ, perlawanan Wiji Tukul masih berlanjut. Pada tahun 1994, terjadi aksi massa petani di Ngawi, Jawa Timur. Tukul yang menjadi pimpinan massa dan melakukan orasi itu dipukuli militer. Nyalinya yang tidak takut mati berlanjut di tahun 1995. Tukul lagi-lagi menjadi penggerak demonstrasi besar, aksi protes karyawan PT Sritex. Kala itu, Tukul dipukuli aparat sampai cedera penglihatan dan nyaris buta. Dia harus merelakan cacat matanya karena dibenturkan ke sebuah mobil. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 22 Juli 1996, Tukul berangkat ke Jakarta. Ia turut menggabungkan Jaker dengan beberapa organisasi lain, salah satunya Partai Rakyat Demokratik. Di struktur PRD, Tukul adalah ketua divisi propaganda dan editor, suluh pembebasan maupun suplemen kebudayaan partai. Dalam pergerakannya, para aktivis PRD dan jaringan pro-demokrasi mendesak agar Soeharto menghapuskan paket 5 undang-undang politik, undang-undang anti-subversi, undang-undang pokok pers, dan dui fungsi ABRI. Dalam perumusan deklarasi partai, Tukul beberapa kali menyela rekan kerjanya yang menyampaikan pendapat teoritis atau mengawang-awang. Kala itu mata kanan dan kantung matanya masih terluka akibat terkena pukulan senjata tentara kala memimpin pemogokan buruh PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah di akhir tahun 1995. PRD yang baru saja tumbuh sebagai partai baru tidak berselang lama. Partai PRD menjadi incaran kaum loyalis Soeharto, tepatnya pada tanggal 22 Juli 1996. Kelompok Soeharto menyerang kantor pusat PDI atau Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Saat itu, Megawati menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Penyerangan ini menghajar para aktivis pro-demokrasi termasuk para penggiat PRD yang mendukung Megawati menjadi ketua umum PDI. Soeharto yang berkuasa kala itu tidak tinggal diam. Kubu PDI, boneka Soeharto berupaya menggagalkan rencana tersebut dengan merebut kantor partai. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Kuda Tuli, yaitu kerusuhan peristiwa 27 Juli. Akibat kerusuhan Kuda Tuli ini, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia menyatakan kerusuhan itu mengakibatkan 5 orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Tetapi pemerintahan rezim Orde Baru justru menjadikan PRD sebagai kambing hitam atau dalang di balik serangan Kuda Tuli. Otomatis, PRD tertuduh sebagai dalang dalam peristiwa Kuda Tuli. Karena tuduhan itulah, PRD dicap sebagai partai terlarang. Imbasnya, seluruh pentolan PRD diburu aparat kepolisian, termasuk Wiji Tukul. Kondisi ini yang nantinya mengakibatkan Wiji Tukul dihilangkan. Ini
mulai bergerak sekitar pukul 6:35 waktu Indonesia Barat. Serangan mendadak ini untuk beberapa saat sempat mendapat perlawanan sengit dari kubu Megawati yang masih tetap bertahan di dalam kantor DPP PDI. Di tengah hujan batu dari kedua kubu, sekitar 15 menit kemudian pihak kepolisian tiba di arena perkelahian lengkap dengan berbagai peralatannya. Karena Wiji Tukul menjadi buronan pemerintahan pada tanggal 5 Agustus 1996, rumah keluarga Tukul didatangi oleh kepolisian wilayah Surakarta. Seisi rumahnya termasuk perpustakaan pribadi dan koleksi kaset lagu diobrak-abrik dan dirampas aparat. Karena menjadi buronan pemerintahan, Tukul harus sembunyi-sembunyi untuk menemui keluarganya. Untuk menemui keluarga-keluarganya, Tukul kerap menginap di Hotel Rajasa Magelang. Hotel ini hanya memiliki 10 kamar. Setiap menginap, Tukul memilih kamar nomor 8. Nomor 8 ini mengingatkan pada Sandi Letjen Prabowo Subianto. Kode nomor 8 menjadi milik Prabowo sejak menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dari bulan Desember 1995 hingga 20 Maret 1998. Dalam laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM pada 1997 hingga 1998, Prabowo diduga membuat perintah langsung dan tertulis kepada Kolonel Hairawan, Komandan Grup 4 Kopassus, untuk membentuk apa yang disebut dengan tim Mawar. Kejaran kaum mata-mata yang menyebar di bawah kekuasaan Soeharto juga para serdadu tim Mawar, mengharuskan Tukul berpindah-pindah tempat persembunyian. Telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, ya, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Karena tindakan tim Mawar yang menculik dan menghilangkan 23 aktivis pemuda dan mahasiswa ini, Jenderal Wiranto akhirnya memecat Prabowo Subianto dari jabatannya. Seiring berjalannya waktu, setelah lengsernya rezim Orde Baru dan negara Indonesia bergerak dalam jalur demokrasi, muncullah sebuah informasi yang sudah lama dibungkam. Tercatat ada 12 orang yang dinyatakan hilang. Sementara kabar Tukul menghilang diketahui belakangan. Dia menjadi bagian ke-13 korban penghilangan. Menjelang keruntuhannya pada tahun 2000, keluarga dan kalangan penyintas melaporkan nama-nama sanak dan keluarga yang diculik kepada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Sampai sekarang, usai gelombang penculikan ke-13, nama orang hilang ini belum ditemukan. Catatan hitam, berbagai tindakan represif maupun aksi teror yang dilakukan oleh suatu pemerintahan terhadap suatu kelompok maupun individu tanpa adanya peradilan adalah sejarah gelap yang tidak boleh terulang dalam praktek kenegaraan. Karena negara yang bermartabat tidak seharusnya menyiksa, memenjarakan, meneror, hingga membunuh warganya sendiri dengan teror dan tuduhan yang tidak pernah terbukti di pengadilan.
ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Hanya ada satu kata, lawan!